kebijakan organisasi itu misalnya staf Bentara itu misalnya dia harus tinggal dengan masyarakat dengan waktu yang cukup lama di lapangan, dengan masyarakat, tinggal dengan masyarakat di kampung sana. Iya, tinggal dengan masyarakat, belajar dengan masyarakat, dan juga bagaimana mengatur strateginya untuk membangun begitu. Yang kedua itu partisipasi dari masyarakat itu dalam pengelolaan sumber daya alamnya, itu yang kadang menjadi tantangan, sehingga tadi untuk minimalisir atau mengatasi hal-hal seperti begitu, kita yang harus tinggal dengan masyarakat. Ada gap besar antara senior dengan teman, misalnya kayak kita anak-anak muda seperti begitu. Jadi gap besar itu sebenarnya bukan hal yang negatif, tidak, tapi mungkin dari sisi pendekatan kita sebagai anak-anak muda kepada senior itu juga. Karena ini perlu kita refleksi, kita perlu mendengarkan gerakan-gerakan sosial lingkungan yang dulu dibangun itu seperti apa, inisiatif-inisiatif yang dibangun itu seperti apa. Jadi itu menjadi dasar untuk sebenarnya kita, untuk bagaimana bergerak lagi, untuk bagaimana kita mengadvokasi engagement dengan pemerintah juga, untuk menghubungkan inisiatif-inisiatif yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri dengan pemerintah, seperti begitu. Ada juga dari kita sebagai anak-anak muda itu tidak mau, atau saya belum tahu, bahasanya mungkin tidak mau atau belum atau semacam itu, tapi ini ada belum ada inisiatif dari kita sendiri sebagai anak-anak muda kepada senior-senior juga begitu, senior-senior juga. Nah, ini yang saya lihat seperti begitu, sehingga pengetahuan yang ada di abang-abang itu belum belum terjadi transformasi pengetahuan dari generasinya abang-abang itu kepada kita sebagai anak-anak muda begitu. Jadi artinya belum ada satu event yang betul-betul untuk bagaimana sharing seperti begitu. Jadi partisipasi pemuda-pemudi Papua dalam bagaimana mengelola sumber daya alam itu sangat terbatas sekali. Jadi ini menjadi tantangan terbesar juga. Hai kamu semua, bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Saat ini kita bersama dengan kakak Yano. Kak Yano, kesibukan saat ini apa ini? Kak Yano, kesibukan? Ya, kesibukan saat ini bagaimana fokus untuk menjalankan organisasi Bentara, sama bagaimana strategi mengatur dengan teman-teman Bentara untuk kerja-kerja terkait dengan gerakan-gerakan sosial, lingkungan, seperti begitu saat ini. Saat ini? Ya. Berarti kakak saat ini jabatan kalau di Bentara? Saat ini kebetulan teman-teman memberikan kepercayaan untuk memimpin Bentara, jadi menjabat sebagai direktur. Direktur Bentara Papua saat ini. Baik. Kakak, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan berbincang bersama, diskusi ringan terkait kalian punya kerja-kerja di Bentara. Ya. Saat ini yang kalian fokus kerjakan bersama teman-teman saat ini? Saat ini yang kami fokus itu tentu tidak terlepas dari visi misi yang saat ini sudah ada seperti begitu. Tapi memang kebetulan tahun 2024 ini visi atau Renstra Bentara itu sudah berakhir seperti begitu. Jadi kami sudah menyusun visi Renstra baru juga. Jadi ada visi baru seperti begitu. Jadi saat ini kami sedang adaptasi rangkaian kegiatan yang kami sudah desain sebelumnya dengan Renstra yang baru, rencana strategis Bentara untuk 5 tahun ke depan, seperti begitu. Jadi ada target-target capaian yang memang selama 5 tahun itu harus capai begitu. Jadi ada komitmen-komitmen yang kami sudah tentukan di situ, seperti itu. Jadi ini yang saat ini saya sebagai direktur di Bentara itu bagaimana mengatur strateginya, bagaimana untuk mencapai ini, seperti begitu. Tapi itu melalui proses-proses yang tentu dengan teman-teman di Bentara, seperti itu. Baik.
Rainstra ya, ini rencana strategis untuk jangka panjang Jangka punya panjang. organisasi. Kakak. Baik, ini yang saya baca juga dan saya dengar itu kakak dan teman-teman sedang mendorong tentang apa, hutan desa kah? Atau Perhutanan sosial. perhutanan ya? sosial, Betul. sorry ya, perhutanan sosial itu bagaimana sampai kalian bisa ada apa inisiasi untuk mendorong itu? Iya, memang salah karena saat ini Bentara itu bekerja di 3 kabupaten ya, Iya. 2 provinsi saat ini, salah satunya di Kabupaten Sorong Selatan. Iya. Jadi di Sorong Selatan itu ada skema perhutanan sosial yang saat ini kami dorong. Ada cakupan yang besar yang skala wilayah adat Kanasaimus, tapi ada cakupan kecil yang namanya Sira Mangrolo itu sudah mendapatkan hutan desa seperti begitu. Jadi hutan desa itu sebenarnya itu jauh sebelum skema-skema apa perhutanan ini muncul begitu, seperti begitu. Seperti itu. Jadi perhutanan sosial yang di Sorong Selatan gitu, hutan desa. Oke, kakak. Berikutnya ini apa kendala yang kalian hadapi selama kalian membantu masyarakat untuk tentang apa pengelolaan hutan desa ini, bagaimana, ada kendala yang kalian hadapi di lapangan? Memang kalau masalah tantangan atau kendala yang selama kami di Bentara dengan masyarakat melakukan bagaimana pendampingan hutan desa itu di Sorong Selatan itu memang tantangannya cukup besar begitu ya. Tantangannya cukup besar itu terutama di masyarakat, bagaimana kita meyakinkan dan kita memastikan bahwa masyarakat itu mampu mengelola sumber daya yang masyarakat miliki seperti begitu. Jadi dalam proses itu yang paling penting itu untuk minimalisir tantangan tadi itu adalah metodologi pendekatan kita ini yang sangat penting. Jadi metodologi pendekatan kita itu mulai dari kebijakan organisasi itu sendiri, misalnya kebijakan organisasi itu misalnya staf Bentara itu misalnya dia harus tinggal dengan masyarakat dengan waktu yang cukup lama di lapangan, dengan masyarakat, tinggal dengan masyarakat di kampung sana. Iya, tinggal dengan masyarakat, belajar dengan masyarakat, dan juga bagaimana mengatur strateginya untuk membangun begitu. Nah, prinsip-prinsip ini yang seharusnya kadang tidak dimiliki oleh kita sendiri juga sebagai pengorganisir masyarakat seperti begitu, sehingga itu menjadi salah satu tantangan juga untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat itu mampu mengelola, mereka punya sumber daya alamnya seperti begitu, dan juga yang kedua itu partisipasi dari masyarakat itu dalam pengelolaan sumber daya alamnya, itu yang kadang menjadi tantangan, sehingga tadi untuk minimalisir atau apa mengatasi hal-hal seperti begitu kita yang harus tinggal dengan masyarakat untuk meyakinkan, mengajak mereka untuk bergabung dalam pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki, terutama di komoditas-komoditas unggulan seperti yang sekarang kan ini. Kalau yang produk yang ini kan dari Sira Mangrolo di hutan desa itu, ini tepung sagu. Betul. Jadi yang menghasilkan tepung sagu itu masyarakat sendiri. Jadi kami punya tugas, kami di Bentara itu punya tugas itu adalah memastikan bahwa masyarakat itu mampu mengelola proses-proses atau mengelola produk unggulan itu secara baik. Jadi tahapan demi tahapan begitu sampai mereka mampu. Dan di hutan desa Sira Mangrolo itu sebenarnya mereka sudah mampu mengelola, mereka punya komoditas-komoditas unggulan seperti begitu. Memang awal-awal tantangannya cukup besar seperti yang tadi sampaikan seperti begitu, tapi ketika kita punya metodologi pendekatan kepada masyarakat adat itu tepat, itu prosesnya cepat juga begitu, untuk masyarakat itu yakin dan juga terlibat untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang mereka miliki di sana seperti itu. Jadi tadi memang ada pertanyaan yang sudah saya siapkan. Apa mungkin dari yang kalian kerjakan, kalian membantu masyarakat di kampung, mendorong hutan desa juga mungkin ada produk-produknya, dan salah satu produknya yaitu ini. Apa tadi kakak? Tepung sagu, Mansir, Mangrolo Sira. Mansir namanya. Mansir. Tadi memang ada pertanyaan yang terlewatkan. Saya ingin menanyakan apa? Kalian ketika di lapangan, selain kalian mendorong hutan desa,
perhutanan sosial di Sorong Selatan. Tadi kakak sudah sebutkan produk-produk yang mereka hasilkan dari pengelolaan hutan Desa, masyarakat, iya. hutan desa masyarakat di Sorong Selatan. Ini salah satunya ini ya kakak. Iya. Jadi kalau ini tepung sagu Mangrolo Sira, jadi disingkat Mansir. Jadi ini jadi tepung sagu Mansir ini sebenarnya sudah memiliki PIRT, BP POM. Jadi bagi masyarakat yang mau beli produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Sira Mangrolo di Kabupaten Sorong Selatan itu bisa beli kalau di Manokwari itu ada di Hadi Mall, Iya. ada di Orchid, seperti begitu. Itu di Manokwari. Kalau di Sorong itu ada di Toko Jupiter, ada Alfamart, itu kita sudah masukkan semua. Sudah didistribusikan. Sudah didistribusikan semua. Tapi sebelumnya itu mereka juga punya ada SOP-SOP yang kita harus memenuhi juga, Ya, seperti benar begitu untuk masuk ke pasar seperti itu. Tapi ini sudah sekarang produk-produk yang dihasilkan dari hutan desa Sira Mangrolo itu semua sudah masuk di pasar seperti itu. Oke, baik. Ini ada beberapa brand lokal juga yang saya lihat di sini. Berarti kakak mungkin bisa, ini dari mana saja nih? Dia punya Kalau yang lainnya nih. dua ini tambah mie sagu, ini beras sagu, beras sagu. Setelah itu ini mie sagu tambah tepung sagu, ini dari hutan desa Sira Mangrolo di Sorong Selatan. Jadi ini sudah masuk, tepung sagu ini sudah masuk di pasar. Tapi kalau yang beras sagu dengan mie sagu ini kita lagi uji coba untuk bagaimana masyarakat secara luas bisa konsumsi seperti begitu. Jadi saat ini kami sedang uji coba. Kalau yang untuk kopi Anggi ini dari wilayah kerja Bentara dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Termasuk yang Akwai juga. Jadi kopi itu ada dua jenis. Jadi ada kopi Anggi dengan kopi Minyambo. Iya. Kalau yang Aqua ini dari Pegunungan Arfak juga, termasuk yang seledri. Seledri keren ini juga ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat juga dengan misalnya kalau ketika kita makan siang atau apa, kita bisa gunakan ini untuk sebagai bumbu seperti itu. Luar biasa. Kakak, kalau Aqua sendiri nih, ini bagaimana? Ini kayak diseduh kah? Iya. Jadi Aqua ini bisa yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita rebus dulu, setelah itu disaring, setelah itu bisa tambah madu 1 sendok atau semacam itu diaduk-aduk baru bisa minum seperti Ditambah itu. perasa sebelum dikonsumsi. Iya. Baik kakak, terkait semua ini kalian punya wilayah kerja Bentara itu, saya ingin tahu apakah ada keterlibatan anak-anak muda di kampung atau bagaimana? Kakak lihat, kakak amati. Memang kita di Bentara itu target utama kami itu adalah peran pemuda, peran perempuan atau kelompok-kelompok perempuan yang memang kita sudah targetkan seperti begitu. Jadi dalam kerja-kerja untuk bagaimana menghasilkan produk, tapi mereka juga punya komitmen untuk menjaga mereka punya wilayah adat. Benar. Itu memang keterlibatan pemuda itu sudah ada, sudah terlibat secara langsung. Iya. Jadi setiap wilayah kerja Bentara itu punya volunteer. Jadi lokal leader seperti begitu. Jadi sudah ada di setiap, baik itu di Pegunungan Arfak juga ada lokal champion atau pemimpin-pemimpin lokal dari kampung itu kita sudah siapkan juga, dan juga mereka sudah terlibat. Salah satu yang saat ini yang kita secara langsung kita bisa lihat itu ada Barto Inden, ada Michael Saiba seperti itu pemuda-pemuda yang memang mereka sudah bergerak secara mandiri begitu. Jadi itu yang kita sudah siapkan, itu kader daripada Bentara Papua juga. Sorong Selatan itu ada anak-anak muda yang memang mereka sudah punya komitmen untuk bagaimana menjaga mereka punya wilayah adat, tapi ada juga ya mereka sudah terlibat secara langsung untuk menghasilkan produk seperti ini. Jadi keterlibatan pemuda-pemudi ini juga itu kita perkuat melalui sekolah kampung juga. Jadi kami bilang itu sekolah kampung merdesa. Jadi sekolah kampung merdesa itu
bagaimana kita mau mewujudkan wilayah-wilayah kerja Bentara itu sebagai wilayah yang betul-betul mandiri atau beradat seperti begitu. Apa yang kakak pandang sekarang, apa yang kakak amati terkait transfer knowledge atau sharing knowledge dari yang senior, dari yang tempo dulu dorang dengan yang muda-muda saat ini? Apakah apa yang kakak lihat dari itu sampai saat ini? Ini sebenarnya pengalaman juga ya, karena memang dari awal kita juga terlibat dalam gerakan-gerakan sosial, lingkungan seperti begitu dengan abang-abang yang memang sudah lama bergerak dalam hal gerakan tersebut seperti begitu. Jadi yang saya lihat itu sebenarnya ada gap besar. Ada gap besar antara senior dengan teman, misalnya kayak kita anak-anak muda seperti begitu. Muda. Jadi gap besar itu sebenarnya bukan hal yang negatif, tidak, tapi mungkin dari sisi pendekatan kita sebagai anak-anak muda kepada senior itu juga. Karena ini perlu kita refleksi, kita perlu mendengarkan gerakan-gerakan sosial lingkungan yang dulu dibangun itu seperti apa, inisiatif-inisiatif yang dibangun itu seperti apa. Jadi itu menjadi dasar untuk sebenarnya kita, untuk bagaimana bergerak lagi, untuk bagaimana kita mengadvokasi engagement dengan pemerintah juga, untuk menghubungkan inisiatif-inisiatif yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri dengan pemerintah, seperti begitu, seperti itu. Jadi memang ada satu gap besar yang terjadi. Tapi ada juga dari kita sebagai anak-anak muda itu tidak mau, atau saya belum tahu, bahasanya mungkin tidak mau atau belum atau semacam itu. Tapi ini ada belum ada inisiatif dari kita sendiri sebagai anak-anak muda kepada senior-senior juga, begitu, senior-senior juga. Nah, ini yang saya lihat seperti begitu, sehingga pengetahuan yang ada di abang-abang itu belum belum terjadi transformasi pengetahuan dari generasinya abang-abang itu kepada kita sebagai anak-anak muda, begitu. Jadi artinya belum ada satu event yang betul-betul untuk bagaimana sharing seperti begitu. Jadi misalnya kalau kita di Papua Barat, sebelum Papua Barat Daya itu ada tata ruang, ada vokasi tata ruang seperti begitu misalnya. Nah, ini juga itu misalnya ruang seperti begitu itu perlu sebenarnya kita harus cari tahu juga kenapa sampai hadir ruang ruang CSO untuk bagaimana mengadvokasi tata ruang seperti begitu. Nah, ini perlu kita cari tahu, artinya ini contoh kecil seperti begitu, tapi pengetahuan yang memang ada di abang-abang itu perlu kita kita harus dapat begitu, supaya itu menjadi dasar untuk bagaimana gerakan-gerakan sosial dan lingkungan di generasi muda itu dibangun secara baik juga berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya seperti begitu. Cukup seperti begini atau ada hal lain yang harus dilakukan? Saya pikir sebenarnya diskusi seperti saat ini yang kita lakukan ini salah satu inisiatif sebenarnya, salah satu inisiatif yang baik untuk bagaimana mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada di senior-senior yang sudah lama bergerak dalam gerakan sosial lingkungan terkait dengan isu-isu masyarakat adat, tapi ada vokasi juga seperti begitu. Jadi kalau kita sudah lakukan seperti begitu, itu menurut saya itu sangat mudah untuk bagaimana kita belajar kembali lagi seperti begitu. Jadi tinggal bagaimana misalnya dari bicara foundation ini mengajak abang-abang yang lain juga terlibat dalam diskusi seperti begini. Itu sangat bagus sekali. Apalagi saya sebagai anak muda yang bergerak dalam gerakan sosial, lingkungan, dan juga masyarakat adat untuk penyelamatan tanah Papua dan lain sebagainya seperti begitu. Itu kita sangat mau sekali begitu untuk mau belajar juga, mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh abang-abang seperti begitu. Itu kita rindu sekali sebenarnya. Cuma belum ada momentum-momentum yang memang tepat begitu untuk mengajak abang-abang itu untuk menyampaikan. Tapi inisiatif yang sekarang lagi kita diskusi seperti begini, mereka terlibat dan menyampaikan hal-hal itu sangat tepat. Kakak, kalau kita melihat situasi sekarang ini kan anak-anak muda itu
sulit sekali bisa memiliki kiblat kayak kakak saat ini tuh, macam kerja-kerja sosial, toh kerja lingkungan. Nah, apa tanggapan kakak terhadap anak muda saat ini? Yang saat ini mungkin kita bilang degradasi, sudah mulai menurun. Mereka punya keinginan untuk bisa kerja-kerja di lapangan seperti yang saat ini kakak lakukan. Mungkin ada tanggapan yang kakak ingin sampaikan ke anak-anak muda. Iya, memang yang saya lihat juga itu yang terjadi itu lebih banyak kita sebagai anak muda itu lebih memilih terlibat dalam CPNS, tes CPNS, mereka terlibat di situ dan jadi itu setelah itu ada juga terlibat dalam politik seperti begitu. Sebenarnya itu pilihan, itu pilihan. Cuma banyak sekali teman-teman yang sebenarnya tidak bekerja, tinggal begitu saja. Sebenarnya terlibat, seharusnya itu teman-teman ini terlibat dalam gerakan-gerakan sosial lingkungan seperti begini. Jadi kalau kita kerja juga itu sebenarnya bukan karena ada uang baru kita mau kerja, tidak seperti begitu. Itu salah sekali sebenarnya cara berpikirnya. Saya sebagai anak muda juga melihat bahwa kondisi teman-teman pemuda ini memang lebih memilih terlibat dalam politik. Setelah itu lebih memilih juga untuk mencalonkan atau tes CPNS seperti begitu. Jadi terlibat dalam gerakan-gerakan sosial, lingkungan, bagaimana memperkuat hak-hak masyarakat adat, termasuk tanah dan pengelolaan sumber daya alam ini memang sangat terbatas sekali. Kita bisa hitung dengan tangan, artinya kita bisa hitung dengan jari seperti begitu. Jadi saya pikir ini menjadi tantangan besar di gerakan sosial lingkungan seperti begitu saat ini. Jadi partisipasi pemudi Papua dalam bagaimana mengelola sumber daya alam itu sangat terbatas sekali. Jadi ini menjadi tantangan terbesar juga. Seharusnya banyak sekali pengetahuan, pengalaman yang kita bisa dapat dalam gerakan-gerakan sosial lingkungan tadi seperti begitu dari sisi kondisi masyarakat, dan masyarakat itu sebenarnya maunya mereka itu apa, itu kita bisa lihat ketika kita langsung tinggal dengan masyarakat, makan sama-sama dengan masyarakat. Itu masyarakat pasti akan sampaikan isi hatinya mereka seperti begitu terkait dengan pelayanan publik seperti begitu. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak muda itu alangkah baiknya itu terlibat dalam gerakan sosial dulu. Itu sebagai saya biasa bilang itu sebagai bekal pengetahuan kita untuk langkah-langkah selanjutnya begitu. Tapi kalau tanpa hal-hal seperti begitu untuk mau membangun tanah Papua, bahkan ketika teman-teman itu sudah terlibat dalam sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pemimpin-pemimpin daerah di misalnya bupati dan lain sebagainya, itu kalau kita tidak punya bekal tadi, pengetahuan dasar terkait dengan bagaimana melihat dari sisi masyarakatnya, bagaimana kita bisa melihat dari sisi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti begitu. Kalau kita tidak punya hal-hal itu, pasti dalam kepemimpinan kita itu akan menjadi bagian daripada masyarakat dan tidak berkelanjutan begitu. Jadi kaku seperti itu. Iya, jadi kaku seperti itu. Itu yang kadang saya lihat itu sangat disayangkan begitu, karena kita tidak terlibat dalam memang hal-hal yang sangat urgen sekali dulu seperti itu. Urgen itu tadi gerakan sosial, lingkungan seperti begitu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan Kakak Yano sudah sharing, membagikan bagaimana tips-tips kakak dia dan Bentara bisa mengorganisir masyarakat di wilayah dampingan Kakak Yano mereka, Bentara, dan juga ini menjadi ruang untuk berbagi informasi bagi kita semua.